Salam, selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Semoga hari ini lebih baik dari hari yang kemarin. Firman Tuhan pada hari ini di hari yang ke-196, tanggal 15 Juli 2025, diambil dari kitab Filipi pasal 4 ayat yang ke-8 dengan perikop nasihat untuk jemaat. Sebagai nats adalah sebagai berikut. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Kita masuk dalam pedoman kita selama bulan Juli tahun 2025. Setia melayani Tuhan, hidup sesuai dengan kehendaknya. Dijabarkan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Berdirilah tegak, jangan goyah, giatlah bekerja untuk Tuhan, bersekutulah dengan Tuhan, sehingga jerih payahmu tidak akan sia-sia. Artinya, hikmat kebijaksanaan, anugerah dari Allah akan diberikan kepada kita berkat berlimpah-limpah apabila kita bekerja untuk Tuhan dan bersekutu untuk Tuhan. Sekarang kita lihat ayat hari ini. Semua yang manis, yang suci, semua yang benar, pikirkanlah itu, kata Paulus kepada jemaat. Apa latar belakang dari perikop ini supaya keluar kata-kata seperti ini? Kita lihat di sini. Hal ini adalah untuk mengajak kita untuk memikirkan hal-hal yang baik, mulia, dan patut dipuji. Baik, mulia, dan patut dipuji. Itulah yang menjadi fokus kita dalam pikiran kita. Nah, dalam konteks ini, ayat tersebut menekankan pentingnya fokus pada pikiran positif yang selalu dengan nilai-nilai Kristiani. Jadi selalu mengajarkan nilai-nilai Kristiani. Apa nilai-nilai Kristiani? 9 buah roh. Galatia 5 ayat yang ke-22. Kasih, damai sejahtera, lemah lembut, ya, dan sabar, pengendalian diri. Ada 9 buah roh. Sekarang ayat ini menekankan pentingnya fokus pada pikiran positif yang selalu dengan nilai-nilai Kristiani. Seperti siapa? Daud, ya, memikirkan pembangunan baik Allah untuk tempat peti perjanjian Allah. Berpikir positif. Nah, dalam ajaran Kristen, ya, jadi ini saya katakan dalam ajaran Kristen. Apa dalam ajaran Kristen kita sebagai pengikut Kristus? Dalam ajaran Kristen, ya,
Pikiran yang baik akan menghasilkan perbuatan yang baik. Jadi kalau kita memikirkan hal-hal yang baik, akan mendapatkan perbuatan yang baik. Nah, kemudian hidup dengan iman dan keteguhan hati. Dan kalau menurut para teolog, ya, ahli-ahli daripada teolog, menegaskan bahwa pemikiran kita adalah sumber tindakan kita. Jadi para ahli teolog mengatakan pikiran kita adalah dari sumber tindakan kita. Stephen Covey, ahli Seven Habits Highly Effective People, mengatakan dengan tegas, nasib kita ditentukan oleh pikiran kita. Bagaimana dia menjabarkannya? Demikian dikatakan, tanam pikiran, petik tindakan. Tanam tindakan, petik kebiasaan. Tanam kebiasaan, petik karakter. Tanam karakter, petik nasib. Kita tanam karakter. Karakter yang bagaimana? Karakter Allah. Apa itu karakter Allah? Karakter Allah adalah kasih. Barang siapa tidak memiliki kasih, tidak mengenal Allah. 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Itu jelas dikatakan karakter Allah. Di sini juga tadi, tanam kebiasaan, petik karakter. Tanam karakter, petik nasib. Nasib kita ditentukan oleh pikiran kita. Hari ini Paulus menyampaikan kepada jemaat bahwa pikiran kita adalah merupakan hasil dari tindakan kita. Apa yang kita pikirkan itu menjadi tindakan kita. Maka dikatakan oleh Stephen Covey, tanam pikiran, petik tindakan. Tanam tindakan, petik kebiasaan. Tanam kebiasaan, petik karakter. Tanam karakter, petik nasib. Nasib kita ditentukan oleh pikiran kita. Tanpa kita pikirkan sebelumnya, nasib kita tidak akan pernah ada. Nanti ada pertanyaan satu kepada semua pimpinan-pimpinan gereja, baik paus, eporus, dan uskup-uskup semua. Saya nanti akan membuat satu pertanyaan, tolong dijawab di channel saya ini. Apakah jawabannya bisa kategori kehendak Tuhan atau bukan? Nanti ada pertanyaan di akhir sesi ini. Saya akan membuat suatu pertanyaan. Sekarang kita memikirkan latar belakang tadi adalah dengan memikirkan hal-hal yang baik. Semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah itu, kata Paulus. Tadi sudah mengatakan, dalam para teolog mengatakan bahwa pikiran kita merupakan tindakan kita. Tadi saya katakan bahwa tanam pikiran, petik tindakan. Akhirnya petik karakter dan petik nasib. Karakter yang bagaimana adalah karakter Allah. 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Allah itu adalah kasih. Barang siapa tidak memiliki kasih, tidak mengenal Allah. Nah, sekarang mari kita lihat hidup dengan iman dan keteguhan. Jadi tadi dikatakan hidup dalam iman dan keteguhan. Para teolog menyampaikan bahwa pemikiran kita adalah sumber tindakan kita. Nanti saya akan membuat suatu pertanyaan di akhir sesi. Nah, kemudian setelah kita melihat latar belakang, apa tujuan Paulus mengatakan dalam Filipi 4 ayat yang ke-8? Apa tujuan utamanya? Dalam pemikiran kita lihat, mengajak umat percaya
untuk memusatkan pikiran pada hal-hal yang baik, mulia, dan positif. Ada 3. Hal-hal yang baik, mulia, dan positif. Kemudian tujuan utama kita apa? Dari Paulus. Tujuan utama adalah untuk membimbing kita agar fokus pada nilai-nilai sesuai dengan iman Kristen dan karakter Allah dalam kehidupan sehari-hari. Pengajaran agama Kristen, Martin Luther mengatakan apa? Sola gratia. Keselamatan itu adalah anugerah dari Allah. Bukan dengan perbuatan baik kita. Bukan dengan lamanya kita iman kepada Tuhan. Tidak. Tapi keselamatan itu adalah anugerah. Hadiah dari Allah. Kemudian dikatakan sola fide. Keselamatan. Ya. Kita diselamatkan karena iman. Tanpa iman kita tidak bisa selamat. Yesus mengatakan, pergilah ke seluruh dunia, jadikan mereka pengikutku, baptis mereka dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kenapa dalam 3 nama? Karena kita lihat dalam nama Allah Bapa sebagai sumber kehidupan yang memberikan hidup. Dalam nama Tuhan Yesus adalah sebagai juru selamat, menyelamatkan kita, membuat kita berdamai dengan Allah. Dalam nama Roh Kudus adalah pembimbing kita selama kita hidup di dunia ini. Daud mengatakan, aku akan diam sepanjang masa di rumah Tuhan. Hebat pikiran Daud dan caranya untuk mengantisipasi kalau dia adalah anak Allah. Maka dalam Matius 5 ayat 9 dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena dia layak disebut anak-anak Allah. Begitu kita membawa damai, langsung dijadikan jadi anak Allah. Nah, sekarang tujuan utama tadi kita sudah melihat di sini bahwa dalam kehidupan sehari-hari, ya, fokus pada nilai-nilai yang sesuai dengan iman Kristen dan karakter Allah. Tadi pengajaran agama Kristen, sola gratia, keselamatan anugerah, sola fide, kita dibenarkan karena iman, dan sola scriptura, artinya hanya Alkitab yang bisa membimbing kita supaya tahu bahwa keselamatan itu anugerah dan kita diselamatkan dengan iman. Hanya membaca Alkitab lengkap di sana. Itulah merupakan tujuan utama dalam perikop ini. Baca firman Tuhan, ambil nilai-nilai yang positif yang benar-benar memotivasi hidup kita sehari-hari, yang layak kita untuk dipercaya sebagai saluran berkat. Poin ketiga, apa pesan moral? Kalau tadi kita melihat latar belakangnya, kemudian tujuan utama, sekarang apa pesan moral daripada perikop ini? Pesan moralnya adalah pentingnya, ya, memusatkan pikiran kita pada hal-hal yang baik, positif, dan bernilai. Hindari pikiran negatif. Jadi arahkan pikiran kita hal positif, hindari pikiran negatif. Paulus mengatakan, jika kita ingin hidup dalam damai dan sukacita, pikiran kita harus dipenuhi dengan segala sesuatu yang benar, mulia, adil, suci, manis, dan patut dipuji. Itulah yang harus terbentang dalam benak kita kalau kita ingin menjadi anak-anak Allah. Nah, kemudian inilah panggilan
untuk merenungkan hal-hal yang memiliki kebajikan dan pujian yang akan membentuk karakter kita dan berdampak positif dalam hubungan kita dengan Tuhan. Jadi ada dampak positif hubungan kita dengan Tuhan. Tadi di awal saya katakan bahwa pedoman kita bulan Juli adalah berdirilah tegak, jangan goyah, giatlah bekerja untuk Tuhan, bersekutulah dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Nah di sini kita dikatakan bahwa memiliki kebajikan dan pujian yang akan membentuk karakter kita dan berdampak positif dalam hubungan dengan Tuhan. Itulah pesan moral daripada perikop ini. Kita bisa berdampak positif dengan Tuhan. Nanti di akhir sesi ini saya akan bikin pertanyaan sebagai PR kita semua, baik pimpinan-pimpinan gereja, paus, eporus, atau uskup-uskup agung, termasuk Edis TV. Boleh nanti dijawab pertanyaan saya ini ya, Edis TV yang ada di Amerika. Nah, sekarang poin yang keempat, apa implementasi atau penerapan daripada Filipi pasal 4 ayat 8 ya. Ini menekankan pentingnya fokus pada pikiran yang positif dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara bagaimana? Bagaimana cara kita? Norman Peale mengatakan the imaging thinking result of positif. Berpikirlah positif. Bekerja, sungguh-sungguh bekerja. Berusaha, sungguh-sungguh berusaha. Berdoa, sungguh-sungguh berusaha. Berpikirlah positif, kata Norman Peale. Dan ini pun pikiran-pikiran positif akan menghasilkan damai sejahtera. Sekarang kita lihat dalam praktis untuk menerapkan ayat ini. Bagaimana dalam praktek untuk menerapkan masalah pikiran-pikiran yang positif ya, adalah dengan melakukan refleksi setiap hari mengenai pikiran dan peranan kita. Jadi kita harus melihat kapan ada momen-momen penting yang kita alami secara spiritual bisa menjadi soko guru dalam kehidupan kita. Contoh pengalaman saya, waktu saya sujud di depan patung Nomensen di Salib Kasih dan berdoa, langsung jatuh dari atas pohon pinus dengan 3 tangkainya, tapi 1 rantingnya, 3 daunnya, dan masih segar, dan tidak ada busuk dalam ranting tersebut. Kayaknya baru dipatahkan. Turun di depan saya, menggambarkan ada 3 hal yang benar. Saya jabarkan itu adalah Trinitatis. Nomensen pembawa kabar baik kepada orang Batak, dan dia layak disebut sebagai Rasul orang Batak. Saya anggap 3 tangkai itu, 3 ranting itu adalah Allah Bapa, anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Tapi dalam 1 tangkai. Begitu pengalaman spiritual saya. Itulah implementasinya di sini, bahwa dengan melakukan refleksi setiap hari mengenai pikiran-pikiran positif kita bernilai. Artinya dari kita lihat tadi adalah segala yang benar, segala yang mulia, segala yang adil, segala yang suci, segala yang manis, dan segala yang patut dipuji. Inilah panggilan kita untuk menghayati firman Tuhan pada hari ini. Sekarang pertanyaan saya, nanti saya minta itu dijawab di kolom komentar YouTube channel ini di hari yang ke-196 tanggal 15 Juli 2025. Pertanyaan saya gampang.
Mengapa Allah memberikan keturunan Daud kelahiran Yesus? Gampang pertanyaannya. Mengapa Allah memberikan kepada Daud bahwa keturunannya lah Yesus sebagai juru selamat dunia? Tolong dijawab. Dan apakah Paus, Eporus, Uskup Agung atau siapapun pimpinan gereja, silahkan jawab. Mengapa Allah memilih Daud sebagai Yesus, kelahiran daripada Yesus, dan dari keturunannya kelahiran Yesus? Tolong dijawab dan berikan di kolom komentar. Sekianlah firman Tuhan pada hari ini. Mari kita pikirkan hal-hal yang baik, mulia, dan positif, yang bermanfaat bagi semua orang. Dan kuncinya adalah tanam pikiran, petik tindakan. Tanam tindakan, petik kebiasaan. Tanam kebiasaan, petik karakter. Tanam karakter, petik nasib. Nasib kita ditentukan oleh pikiran kita. Tanpa kita pikirkan, nasib kita itu tidak akan terjadi. Jadi tidak ada kebetulan, tapi semua adalah dengan pikiran kita dan doa kita. Amin. Tuhan memberkati.